Film ini berawal di dekat stasiun kereta Amerika. Terlihat 3 pria bersenjata mengambil alih stasiun kereta api sambil menunggu seseorang. Ketika kereta itu tiba, seorang pria misterius pemain harmonika turun menanyakan seseorang bernama Frank. Namun ketiga koboi itu menyeringai bahwa merekalah yang diutus untuk menemuinya. Merasa curiga, si pria harmonika itu lantas membrondol beberapa tembakan ke arah 3 pria itu. You brought too many. Sementara itu di sebuah pertanian bernama Sweetwater, Brad McBain beserta anak-anaknya bersiap-siap merayakan pesta pernikahan di luar ruangan. Saat putranya pergi ke kota untuk menjemput ibu tirinya, tiba-tiba mereka disergap oleh komplotan bersenjata. Para komplotan itu dengan kejam membunuh McBain. Ketika salah seorang komplotan itu bertanya kepada ketua mereka, apa yang harus dilakukan terhadap anak-anaknya itu? Frank pun dengan pistol di tangannya membidik ke arah anak kecil yang malang itu. Di sisi lain, tepatnya di wilayah Flagstone, seorang wanita yang diketahui adalah istri sirinya McBain bernama Jill baru saja tiba dari stasiun kereta api. Ia pun menunggu untuk dijemput oleh seseorang, namun tiada seorang pun yang menunggu kehadirannya. Merasa kesal, ia pun segera menyewa kereta kuda menuju ke kota Sweetwater. Alangkah lucunya, si kusir kereta kuda yang bernama Sam menertawainya. Dia berkata bahwa kota yang ia tuju adalah wilayah yang tak berharga, dan ada seorang yang dianggap bodoh malah menggarap lahan di wilayah kering itu. Dalam perjalanannya menuju Sweetwater, mereka melewati jalur kru kereta api. Di situ mereka pun berhenti sejenak istirahat di sebuah kedai kopi pinggir jalan. Di dalam kedai itu, Jill pun menjadi pusat perhatian para pengunjung. Tell you accustomed to Facilities you people do. Orleans. You've been there? Namun keadaannya berubah saat suara tembakan terdengar dari luar. Tak diduga penjahat Cheyenne masuk dalam keadaan diborgol, diikuti oleh si pria harmonika itu. Cheyenne menggunakan pistol harmonika untuk melepaskan diri tepat saat gengnya tiba. Diane, thought we'd never make it. Si pria harmonika itu melihat orang-orang mati itu mengenakan kemoceng seperti milik Cheyenne. Interested in fashion, harmonica. Di mana hal itu menimbulkan pertikaian di antara mereka. Killed. Where are those dusters except Cheyenne? One. Scene berganti di mana saat Jill dan si kusir Sam tiba di Sweetwater. Mereka mendapati pesta pernikahan itu berubah menjadi acara pemakaman yang membuat Jill bersedih dibuatnya. The very day of your wedding. Terungkap bahwa dia dan McBain sebenarnya telah menikah sebelumnya di kota New Orleans. Saat pemakaman itu berakhir, kerah mantel daster yang robek ditemukan di situ. Hal ini pun menunjukkan bahwa yang telah membunuh suaminya itu tak lain adalah komplotan geng Cheyenne. You don't want to stay up. No, sir. This is my home.
Pada malam harinya, Jill menggeledah rumah untuk mencari apapun yang mungkin disembunyikan oleh almarhum suaminya. Sementara itu, di Flagstone, si pria harmonika dengan kasar menanyakan sesuatu ke seorang pria tukang jahit bernama Wobbles mengenai sosok Frank yang tidak muncul saat dirinya tiba di stasiun beberapa hari yang lalu. Wobbles mengklaim bahwa dirinya ditugaskan hanya untuk mengatur pertemuan saja dan bersikeras Cheyenne berada di balik pembantaian keluarga McBain. That was always one of Frank's. First meeting. Do it. Masih di kediaman McBain, Jill menemukan sebuah bangunan miniatur di dalam bagasi. Di situ terdapat juga contoh miniatur rancangan stasiun kereta yang berlabel stasiun. Di keesokan paginya, tepat sebelum ia meninggalkan rumah, Cheyenne muncul tepat di depan pintu. Dia pun menerobos masuk sambil meminta dibuatkannya segelas kopi dan mengatakan bahwa kini dirinya ditetapkan menjadi DPO alias tersangka oleh para sheriff yang sedang mengejarnya. Di sana ia bersumpah kepada Jill bahwa ia tidak membunuh anak-anak itu. Tanpa rasa curiga, Cheyenne pun ingin membantu Jill dalam penyelidikan kasus ini atas terbunuhnya suaminya itu. Dia dan Jill pun dibuat bingung mengapa ada orang yang tega membantai sebuah keluarga di tanah tak berharga ini. Be a tub of boiling water, hell. No woman ever died from that. Sementara itu di tempat lain di gerbong kereta, seorang pria Taipan kaya bernama Morton memarahi Frank atas kasus pembunuhan keluarga McBain. Morton beralasan menyuruh Frank untuk mengancam McBain untuk pergi bukan untuk membunuhnya. Hal itu dia lakukan demi ambisi Morton dalam pembangunan jalur kereta apinya terrealisasi sebelum ia meninggal dunia. Namun Frank malah mengacaukannya dengan berani mengambil resiko berat. Akan tetapi Morton bersikukuh dengan ambisinya bahwa dengan uang sekalipun bisa melakukan tindakan apapun yang dia inginkan. Don't fight a sick man with me. You see, Frank, is this? Kembali ke kediaman McBain. Setelah Jill dan Cheyenne menghabiskan minum kopi bersama, akhirnya Cheyenne pun beserta anak buahnya pergi dari situ. Kemudian saat hendak Jill akan pergi juga, ia malah didatangi si pria harmonika. Di situ ia menyuruh Jill untuk tidak pergi, memaksanya untuk tinggal. Tanpa diduga si pria harmonika itu memaksa Jill untuk melepaskan hiasan putih dari gaunnya yang membuatnya makin berduka. Tepat saat mereka berdua sedang mengambil air di sumur, mereka dikejutkan dengan kehadiran dua anak buah Frank. Dengan sigap, harmonika pun membunuh mereka dengan sangat mudah. Cheyenne yang melihatnya dari kejauhan tercengang dengan skill menembak si pria harmonika itu. What's that? Keesokan hari kemudian, Jill mendatangi kediaman si tukang jahit Wobbles untuk memberitahu Frank bahwa Jill ingin bernegosiasi dengannya. Namun Wobble berpura-pura tidak mengenal sosok Frank itu. Secara diam-diam Wobble pun mencoba memberitahu Frank keberadaan Jill. Tanpa disadari, harmonika pun muncul dari balik dinding kayu sambil membuntuti Wobble. Tepatnya di kereta milik Morton, Wobble menyampaikan pesannya Jill. Namun Morton pun malah menegurnya. Mendengar itu, Frank pun akan bertindak lebih waspada. Terlihat harmonika dari balik atap kereta
pun muncul secara diam-diam memberi isyarat untuk menjalankan kereta ini. Dalam perjalanan ke sebuah pedesaan, Frank menangkap pria harmonika tepat di hadapannya. Scene pun berpindah ke masa lalu, menunjukkan seorang pria berjalan menyelusuri padang pasir. Terlihat samar-samar. Frank pun mengikat pria harmonika itu, kemudian membawanya masuk ke dalam kereta. Ketika Wobble hampir mengungkap jati diri Cheyenne, Frank pun lantas menendangnya keluar kereta, lalu menembaknya hingga mati. Setelah itu, harmonika pun mengungkapkan orang-orang yang dikirim Frank untuk membunuh Jill sudah mati. Penasaran dengan perkataan harmonika membuat Frank bertanya, "Siapakah dirimu itu, wahai Kisanak?" Di sini pria harmonika membuka lembaran lama tentang masa lalu nama-nama orang yang telah dibunuh oleh Frank. Namun Morton segera menyela pernyataannya, menahan tindakan Frank lalu mengatakan kepadanya bahwa Jill-lah sosok dari masalah yang sesungguhnya. For me. You, Jenny. Yeah, I thought it'd be easy for you. Setelah perdebatan panjang itu, Frank mengutus 3 anak buahnya pergi untuk menghadapi Jill secara pribadi. Sementara sisa anak buah lainnya berjaga untuk mengawasi pria harmonika tersebut. Saat kereta masih dalam keadaan melaju, Cheyenne secara diam-diam menyingkirkan para penjaga dan membebaskan harmonika. I don't have to kill you now. Find you. Sementara itu di Sweetwater, Jill dibuat bingung dengan kiriman besar kayu dan perlengkapan tiba yang dibayar penuh oleh almarhum suaminya. Tidak seorang pun tahu digunakan untuk apa, tapi barang-barang tersebut cukup untuk membangun beberapa bangunan. And all these tools belongs to you. Maybe he wanted to enlarge the farm? Ketika tukang kayu menunjukkan logo bertuliskan station kepadanya, Jill pun mengingat kembali logo tersebut persis saat ia menemukannya di rumah almarhum suaminya. Di malam harinya, Jill pun mencari benda yang sama dengan logo yang dimaksud. Alangkah terkejutnya, Frank pun muncul tiba-tiba dan menangkap Jill. Sementara itu di Navajo Cliff, Morton mencoba tawar-menawar dengan Frank, menawarkan uang untuk membeli sebagian wilayah Sweetwater demi menghindari pertumpahan darah. Namun saat jauh dari kereta, Morton lemah tak berdaya serta memerintahkan anak buahnya untuk mengembalikannya ke dalam kereta. Gone with 2 good legs, huh? I could stitch. Scene pun berpindah ke Sweetwater lagi, di mana Cheyenne beserta anak buahnya dibuat bingung dengan Jill tentang pengiriman besar kayu itu. Terlihat harmonika mondar-mandir di area itu dan menjelaskan kepada Frank mengenai rencana McBain sebenarnya. Ia menjelaskan bahwa wilayah Sweetwater itu kaya akan sumber air bersih, di mana sumber daya air tersebut akan digunakan untuk mendukung pembangunan jalur kereta jangka panjang. Hal itu pula dimaksudkan oleh harmonika bahwa McBain telah mendapatkan hak atas kepemilikan depo air di sana, tetapi hanya bisa jika depo air itu dibangun sebelum kereta api itu tiba. Mendengar hal tersebut, Cheyenne lantas menyuruh anak buahnya segera membangun jalur stasiun kereta api itu. What's that? They called a million. Kembali ke Navajo Cliff,
Frank yang telah menawan Jill memaksa dirinya untuk memberikan hak atas kepemilikan Sweetwater, mengejeknya bahwa Jill tak lain hanyalah seorang wanita pelacur semata yang terkenal di New Orleans. Namun Frank mempertimbangkan keselamatan Jill apabila ia mau menikahinya. Hal tersebut dilakukan oleh Frank demi meraih tujuannya menguasai klaim atas Sweetwater tersebut. Quicker, the husband. Di waktu yang bersamaan, Jill yang sedang berada di bar Flagstone, di mana sedang diadakan acara pelelangan tanah, terlihat beberapa anak buah Frank berada di antara kerumunan, menakut-nakuti siapapun yang berani menyaingi Frank dalam penawaran lelang tersebut. Namun sheriff enggan memulai prosesnya. Be sold in block to the highest bidder. Sementara itu di kereta, Morton menyadari impiannya untuk mencapai Pasifik semakin sirna, dikelilingi oleh anak buah Frank yang sekarang ia malah menjadi tawanannya. Kemudian ia mencoba menyuap mereka, diiming-imingi uang yang banyak. Kembali ke pelelangan, salah satu anak buah Frank menawar $500. Tepat sebelum ketuk lelang disahkan, pria harmonika itu menyela dengan tawaran fantastis sejumlah $5.000. Dalam tipu muslihat yang cerdik, harmonika menangkap Cheyenne lalu menyerahkannya kepada sheriff untuk mendapatkan hadiah guna dijadikan jaminan sebagai modal dalam pelelangan tersebut. Kemudian Cheyenne pun digiring di bawah penjagaan ketat untuk dibawa menuju ke sebuah penjara yang aman di Yuma. Pada saat yang sama, sekutu barunya Morton tiba, datang ke kota untuk memberitahu anak buah Frank tentang kesepakatan rahasia tersebut. You have something on your mind. You got something on your mind. Di dalam bar, Jill pun mengucapkan rasa terima kasihnya kepada si pria harmonika atas usahanya menyelamatkan tanah harta warisan suaminya itu. Lalu dia pun mulai bersikap empati terhadapnya. Di saat yang sama, Frank pun masuk, lalu menawarkan kembali Frank sebesar $5.000 untuk tanah itu. You paid 5 plus 1. You got a right to make a profit too. Ketika Frank menanyakan namanya lagi, harmonika menjawab dengan nama dua pria yang mati lainnya. Kilas balik pun muncul kembali. Kali ini lebih jelas, memperlihatkan Frank berjalan melintasi padang pasir. Di sini harmonika menolak tawaran tersebut dan menggunakan $1 perak untuk membayar minumannya. Saat berjalan untuk pergi, harmonika pun merasakan adanya bahaya yang akan menghadangnya. Harmonika pun berjalan ke atas lantai 2, berjaga-jaga sekaligus mengganggu Jill yang sedang mandi. Setelah itu di luar, Frank masuk ke dalam perangkap yang dipasang oleh anak buahnya sendiri yang telah disuap oleh Morton. Baku tembak pun terjadi. Kemudian muncul harmonika untuk membantunya. Frank pun berhasil melumpuhkan calon pembunuh itu dan melarikan diri. Namun Jill yang tampak marah menegur harmonika karena membiarkan Frank pergi dengan selamat. But they were his men, Yeah, and they tried to... it's time to go home. Di lain sisi, Frank mendapati kereta Morton dipenuhi mayat-mayat dari hasil baku tembak antara anak buahnya dan Cheyenne.
Kemudian, tidak jauh dari situ, Frank melihat Morton sedang terlungkup minum air di kubangan dalam keadaan sekarat. Tak tega melihat kondisi Morton, lalu Frank pun menodongkan pistol dan mengakhiri hidupnya. Sementara itu di Sweetwater, di mana para kru pekerja kereta api sedang bekerja, mulai nampak secara perlahan membangun kota itu dengan material kayu milik McBain. Pria harmonika pun duduk terdiam di dekat gerbang. Saat Cheyenne masuk, terlihat terluka berat namun bersikap normal. Di situ, ia meminta segelas kopi lagi, dan kali ini Jill telah menyiapkannya. Sway. Good. Keduanya pun duduk bersama, menikmati kopi. Lalu sesuatu yang penting pun akan terjadi di luar sana. Got a feeling when he stops whittling. What's he doing? Frank pun segera tiba. Harmonika pun berhenti memainkan alat musik itu. Lalu keduanya saling bertatapan muka. Frank mengakui bahwa dia tidak akan pernah menjadi pengusaha, melainkan hanya orang biasa. Mereka menyadari bahwa mereka termasuk generasi yang akan punah, yang akan diganti oleh kemajuan zaman. Kemudian mereka berdua pun berjalan menuju area pertarungan terakhir. Point of dying. I know. Di dalam kedai kopi, Cheyenne pun menyuruh Jill membawakannya air minum untuk para pekerja kereta api. Menyuruhnya untuk menggodanya, dan jika salah satu dari pekerja menepuk pantatnya, ia harus tersenyum dan pergi begitu saja. Saat Frank dan harmonika saling berhadapan, kilas balik pun terbuka, mengungkap masa lalu mereka. Frank muda memaksa memasukkan harmonika ke mulut seorang anak laki-laki, ketika sang kakak yang terlihat digantung tepat tertahan oleh bahu sang adik. Frank dan anak buahnya menunggu hal yang menyesakan ketika bocah itu jatuh pingsan dan membuat tali yang mengikat leher kakaknya itu menjelat lehernya hingga tewas. Scene kembali di saat mereka berdua saling berhadapan. Frank tertembak lalu jatuh. Dalam nafas terakhirnya itu, Frank bertanya, siapakah sosok bocah yang meniup harmonika itu? Sebagai tanggapan dari ucapannya itu, si pria harmonika pun meletakkan alat musiknya itu di mulutnya si Frank. Seketika Frank pun teringat kembali masa lalunya. Dan ternyata pria yang ada di hadapannya ini adalah bocah laki-laki yang pernah ia sekap dalam keadaan meniup harmonika. Kemudian dalam hening Frank pun tewas tergeletak mati, dengan harmonikanya pun menemaninya. Di sisi lain, Cheyenne mengatakan kepada Jill bahwa dia bukan tipe pria yang baik untuknya. Begitupun juga si harmonika. Suatu hari dia akan menemukan pria yang tepat. Kemudian harmonika masuk ke dalam rumah mengumpulkan barang-barangnya. Dan sepertinya yang telah diprediksi oleh Cheyenne, memberitahu Jill bahwa dia akan pergi. Jill pun menatapnya dan terdiam. Jill berharap dia akan kembali suatu saat nanti. Dan film pun the end.